STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agamanya. Dan di malam yang berbahagia ini kita akan mempelajari kitab yang baru yang juga berkaitan dengan akidah seorang muslim, ya. Kitab yang sangat ringkas dan kitab yang sangat mudah untuk dipelajari untuk seorang muslim. Karena di sini konteksnya hanya pertanyaan dan jawaban. Jadi seorang muslim sangat mudah untuk memahami perkara tersebut. Dan Syekh di sini memakai bahasa-bahasa yang sangat mudah untuk dipahami. Para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, sebelum kita membaca kitab ini, ada baiknya kalau para pendengar sekalian untuk menyiapkan pena dan pulpen ya. Menyiapkan buku dan pulpen ya maksudnya. Ya, untuk mencatat faedah-faedah yang penting. Karena ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Para pendengar sekalian, tanpa memperpanjang mukadimah, kita akan membahas kitab Khudh Aqidatak, yaitu ambillah akidahmu. Ya. Dari namanya saja kita telah tahu bahwasanya kitab ini akan membahas tentang masalah akidah seorang muslim. Ya. Poin yang pertama di sini kata Syekh, haqqullah 'alal ibad. Hak Allah atas para hambanya. Pertanyaan di sini, limadza khalaqanallah? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Ini pertanyaan yang pertama dari Syekh. Ya. Metode ini juga dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menanyakan kepada para sahabatnya, bukan untuk mengetes ataupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu perkara tersebut. Tetapi terkadang jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang kita menanyakan sesuatu kepada orang tersebut, minimal dia akan berpikir dan dia akan menunggu jawaban tersebut. Ini ya, bukan jangan seseorang baper atau tidak mau lagi hadir ke kajian karena sering ditanya, enggak. Kita hadir ke kajian itu kita tidak tahu, makanya kita hadir di situ. Ada sebagian orang nggak mau, merasa tersinggung tatkala ditanya. Terkadang ustadz itu dia menanyakan hal tersebut bukan untuk mengetes, tetapi itu hanya sekedar melemparkan pertanyaan tersebut untuk biar seseorang mungkin berpikir atau dia tahu. Atau dia mungkin punya faedah yang baru atau faedah tambahan dari dirinya. Ya, pertanyaan pertama di sini, limadza khalaqanallah? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, khalaqana lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah kita. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat Az-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini yaitu yuwahhidullah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dari sini kita harusnya seorang muslim paham. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia yaitu untuk beribadah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Jadi ini prioritas kita. Ini tujuan utama kita, yaitu beribadah.
Ya. Jadi kita harus mencari akhirat dan jangan melupakan dunia. Bukan malah kebalikannya, kita mencari dunia, jangan lupa akhirat. Ini malah kebalik. Ya. Harusnya apa? Kita cari akhirat, jangan lupakan dunia. Ini konsepnya. Jangan konsepnya malah terbalik. Cari dunia terus, jangan lupain akhirat. Ini keliru. Dan begini Nabi SAW juga bersabda, Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hadis tatkala Nabi bertanya kepada Mu'ad. Ya, mengajarkan Mu'ad di atas himar. Di atas apa? Keledainya. Ya, Nabi mengajarkan anak kecil tentang perkara tauhid. Ya. Jadi pelajaran tauhid itu harus dipupuk sejak dini. Ya, harus sejak dini. Kemudian pertanyaan yang kedua, ma hiyal ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah itu apa? Kita kan sering, kita harus beribadah. Ibadah, apa ibadah? Ibadah, kata Syekh, al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbullah minal aqwali wal af'al. Ya, ibadah itu adalah satu ungkapan, ya, yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan maupun perbuatan. Ya. Jadi namanya ibadah itu satu kata yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Ucapan dan perbuatan. Seperti apa? Kad doa, seperti berdoa. Doa ini bentuk dari aqwal, ucapan. Wassalah. Wassalah tergantung kepada qaul dan fi'il, ucapan dan perbuatan. Wadzabah, menyembelih fi'il. Wa ghairiha, dan selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Surat Al-An'am. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, an-nusuki, makna nusuki di sini ay dzabhi lil hayawanat. Yaitu sesembelihan, yaitu menyembelih. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Ya, Nabi SAW ini berarti hadis qudsi, ya. Hadis qudsi. Apa perbedaan Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Oke, apa? Ini penting, ya. Apa perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran? Sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaannya? Ada beberapa perbedaan. Kalau hadis qudsi itu lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maknanya dari Allah. Adapun Al-Quran, makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya. Dicatat, apa perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi? Kan hadis qudsi firman Allah. Al-Quran juga firman Allah. Al-Quran makna dan lafadznya dari Allah. Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis qudsi, ya, apabila Al-Quran tatkala dibaca satu huruf dia bernilai 10 pahala. Adapun hadis qudsi tidak demikian. Tidak demikian. Ya.
Dan hadis qudsi ada yang mungkin bisa dia dhaif, ada yang mungkin dia bisa hasan karena dia hadis. Adapun Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya. Semuanya sahih. Ya, ini perbedaannya. Ya, perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Ya. Baginda Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, rawahul Bukhari. Kalau kita dalam makna rawahul Bukhari enggak ada keraguan lagi. Ya, enggak ada ragu lagi. Ya. Karena semua ulama ya memuji kitab Imam Bukhari. Tidak ada yang lebih sahih setelah Al-Qur'anul Karim melainkan kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan kepadanya. Ini anjuran untuk kita memperbanyak amalan sunnah. Ya. Tatkala kita ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak amalan-amalan sunnah apapun itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kaifa na'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana caranya? Jawabannya kata Syekh, kama amarana Allahu wa rasuluhu. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Biasanya ya setelah panggilan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, itu pasti ada perintah yang kita diwajibkan kepadanya. Pasti ada perintah ataupun ada larangan yang kita harus tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasang pendengaran kita. Ya, kita harus memasang pendengaran. Kalau kita sudah dipanggil wahai orang-orang yang beriman, pasang. Pasti ini ada perintah yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya atau ada larangan untuk kita meninggalkannya. Ati Allah. Ini perintah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ghairu maqbul, tidak diterima. Rawahu Muslim. Ya, ini larangan kepada kita semua untuk melakukan hal-hal baru dalam agama kita. Kemudian, hal na'budullaha khaufan wa tama'a? Apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan harap? Jawabannya, na'am. Na'buduhu kadzalik. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan juga rasa harap. Qala Allah Ta'ala yasiful mu'minin yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ya, surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang mukmin, mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Ya, jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan juga dengan rasa harap. Ya, harus barengan. Ya, kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang bagaimana ya melencengnya akidah Khawarij dan akidahnya Murji'ah. Akidah Khawarij terlalu mengedepankan rasa takut. Adapun Murji'ah mengedepankan rasa harap. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah
mereka menggabungkan dua perkara tersebut. Dan Nabi SAW bersabda, As'alullah al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, aku meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Jadi kita berharap surga Allah Subhanahu wa taala dan juga kita takut kepada neraka. Ya. Jadi jangan ada sekte-sekte di sana yang terlalu gulu. Ya, kami ini beribadah ikhlas pada Allah. Kami tidak mengharapkan surga. Ya, kami ikhlas. Ya, Nabi saja mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi takut kepada azab neraka. Dalam keadaan beliau telah dijamin masuk surga. Nah, inilah bentuk kita berilmu dalam beragama. Seakan-akan ucapan tersebut benar. Ya, bagus. Ya, saya itu beribadah, saya itu memang cinta dengan ibadah tersebut. Ya, bagus. Tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap surga Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap neraka. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ma huwal ihsan fil ibadah? Apakah ihsan dalam ibadah itu? Apa makna ihsan? Ya. Ada Islam, ada iman, dan juga ihsan. Ini tingkatan yang paling tertinggi. Ya. Ihsan, kata Syekh, al-ihsan huwa muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Ihsan itu adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara, "Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallabuka fis sajidin." Yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan melihat kamu perubahkan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam kita beribadah. Jadi jangan asal-asalan dalam beribadah. Kita hadirkan ya rasa bahwasanya kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab kita akan menjadi khusyuk. Terkadang hati kita lalai dalam beribadah. Kita sholat, tetapi hati kita lalai. Mikirin perkara-perkara yang tidak penting, apalagi memikirkan tentang hal-hal dunia. Ya, jadi inilah ihsan, yaitu muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Ya, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketika dia beribadah. Dan Nabi SAW juga bersabda, begini Nabi SAW bersabda, al-ihsan, apa makna ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan yaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sungguh Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa ya, Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah saya. Jadi saya khusyuk. Ya, kita fokus dengan bacaannya. Dan di antara cara agar kita bisa khusyuk dalam beribadah, kita tahu maknanya. Ini penting. Ya, kita baca Al-Fatihah, kita tahu maknanya. Kita baca Al-Quranul Karim, kita paham. Kita berdoa kepada Allah, kita paham dengan maknanya. Itu akan membantu kita untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anwa'ut tauhid wa fawaiduhu. Jenis-jenis tauhid dan faedahnya. Pertanyaannya, limadza arsalallahu rasul? Ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Untuk apa?
Jawabannya, arsalahum lidda'wati ila ibadatihi wa nafa syirka anhu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk berdakwah berdakwah, yaitu berdakwah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarangnya dari kesyirikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Ya, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Ya, ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Kemudian ma huwa tauhid ar-rububiyah? Apa itu tauhid rububiyah? Ini sudah kita ulang ya. Saya rasa ini jangan sampai ini nggak paham ya. Apa tauhid rububiyah? Apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu yaitu tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya seperti mencipta, mengatur dan selainnya. Ini tauhid rububiyah. Tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbir wa ghairihima. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti mencipta, mengatur dan selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat apa? Di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan Nabi SAW juga bersabda, Anta Rabbus samawati wal ard. Engkaulah Rabb langit dan bumi. Kemudian tauhid rububiyah, setelah rububiyah, tauhid uluhiyah. Ya. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu huwa ifraduhu bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Kad doa wal dzabhi wan nadhar. Seperti doa, seperti menyembelih dan juga bernadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang maha esa. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Banyak ya. Kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim sangat banyak ya yang membahas tentang tauhid. Sangat banyak. Ya. Isi Al-Quran atau Al-Quran perkara tauhid. Kemudian ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'i. Apa itu tauhid al-asma' was sifat? Ini juga penting. Ya. Apa itu tauhid al-asma' was sifat? Yaitu huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih. Awasafa rasuluhu fi ahadithihi as-sahihah 'ala al-haqiqah, yaitu menetapkan apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sendiri dalam Al-Qur'an. Awasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihah 'ala al-haqiqah. Kemudian apa yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis yang sahih. Bila ta'wilin, ya, tanpa takwil. Apa itu takwil? Yaitu menyelewengkan maknanya dari istawa jadi istaula. Itu takwil. Wala tafwid, ya, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya, ada sekte yang namanya mufawwidhah, sekte yang tidak mau menetapkan maknanya. Perbedaan kita dengan mufawwidhah itu sangat tipis.
sangat tipis. Mufawwidhah, dia tidak menetapkan makna dan hakikatnya. Adapun ahlu sunnah, mereka menetapkan makna istiwa. Makna istiwa yaitu ulu wal irtifa. Adapun hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Ini perbedaannya. Ya. Adapun mufawwidhah, mereka tidak menetapkan maknanya. Kami tidak tahu maknanya, kami kembalikan kepada Allah. Ini mufawwidhah. Wala tamthilin, dan tidak menyurupakannya dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Wala ta'tilin, dan tidak menolak makna. Tidak menolak maknanya. Ya. Seluruh orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, dia pasti menyerupakannya dengan makhluk. Ini pasti. Mengapa mereka menafikan istiwa? Karena dia menyamakannya dengan makhluk. Mengapa mereka menafikan sifat nuzul? Sifat Allah turun di sepertiga akhir malam. Karena mereka menyamakannya dengan makhluk. Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala mereka membayangkan hal tersebut tidak sampai nalarnya, kemudian mereka menolak. Dan mereka membawa makna yang baru. Dengan takwil. Kal istiwa, seperti istiwa. Wan nuzul. Wal yad, tangan. Allah memiliki tangan, berarti tangannya kayak gini. Berarti Allah kayak gini, berarti Allah kayak makhluk. Padahal Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Antara kita dengan tangan saya dengan tangan Bang Safarnya beda. Itu antara makhluk dengan makhluk. Antara tangan kita dengan tangan orang lain beda. Tangan kita sama tangan gajah beda. Itu antara makhluk dengan makhluk. Apalagi sang Khalik dengan makhluknya tentu sangat berbeda. Jadi tugas kita hanya menetapkan, beriman dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih. Tanpa kita perlu repot untuk mentakwil hal tersebut. Wa ghairiha mimma yaliku bikamali. Kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Surat Asy-Syura. Dan Nabi SAW bersabda, "Yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya." Rawahu Muslim. Ragu nggak kita kalau diriwayatkan oleh Imam Muslim? Nggak ragu. Ya, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah turun di setiap malamnya di sepertiga akhir dunia, di sepertiga akhir malam. Allah turun di setiap malam. Allah turun di sepertiga akhir malam. Ya. Yanzilu nuzulan yaliku bi jalalihi. Allah Subhanahu wa taala turun sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. La yushbihu ahadan min makhluqatihi. Dan tidak serupa dengan makhluknya. Ini padahal hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini adalah waktu utama untuk kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hadis Qudsi, ini juga hadis Qudsi, rawahu Muslim. Hadisnya sahih. Allah turun di sepertiga akhir malam. Siapa yang meminta kepada aku akan berikan, kata Allah. Siapa yang meminta kepada aku, maka aku akan berikan. Barang siapa yang meminta pertolongan kepada aku, maka Allah akan ampuni. Ini waktu yang mustajab. Jadi ahlul bidah mereka tidak mendapat hal ini? Ya, ini yang tuduh adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti rahmat Allah yang mengatakan demikian. Tidak.
Yang mengatakan Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu disamain dengan makhluk. Oh, berarti Allah lebih kecil daripada bumi. Bagaimana? Sepertiga akhir malam itu waktunya siapa? Nggak perlu dipikirin. Urusan kita beriman apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat penting. Aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah fawqal arsy 'alas sama. Ya. Allah di atas arsy, di atas langit. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa di surat Thaha. Ai 'ala wartafa'a. Tinggi dan meninggi. Kama jaa fil Bukhari. Ya. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Kemudian halillahu ma'ana, apakah Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Ya, karena di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Allah tinggi di atas arsy. Tetapi Allah juga mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah dimanapun kalian berada. Ya, bagaimana ini? Seakan-akan ini berkontradiksi. Seakan-akan ini rancu. Enggak. Makanya kita perlu mempelajari akidah yang benar. Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Ya, Allah bersama kita dengan pendengarannya. Ini maksudnya. Dengan penglihatannya dan ilmunya. Ya. Tatkala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman qala la takhafa. Ya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, janganlah kalian berdua takut. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap di atas arsy. Allah bersama kalian, jangan takut. Kata Allah, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Maksudnya Allah menolong orang tersebut. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Aku bersama kalian. Maksudnya apa? Ilmuku bersama kalian. Aku akan menolong kalian. Ya. Jadi tidak ada sisi kontradiksi. Kemudian ma hiya faidatut tauhid? Ma hiya faidatut tauhid? Apa faedah tauhid itu? Jawabannya faidatut tauhid hiyal amnu fil akhirah minal adzabi wal hidayah fid dunya wat takfiri dzunub. Ya. Apa faedah tauhid itu? Faedah tauhid adalah keamanan dari azab akhirat, hidayah di dunia, dan penghapusan dosa. Karena kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Surat Al-An'am. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman yang diinginkan di sini adalah kesyirikan. Ya, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi kalau kita pengen aman dunia dan akhirat, yaitu kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a." Muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengadab siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat fit tauhid, yaitu kekokohan di atas tauhid.
Hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak mengazab siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tetap tegar di atas tauhid. Walaupun berbagai cobaan yang kita hadapi, tetapi kita yakin kita sedang mempraktekkan Al-Qur'anul Karim, perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian di sini syurutu qubulil amal. Syarat-syarat diterimanya amalan. Ma hiya syurutu qubulil amal? Apa syarat-syarat diterimanya amalan? Mungkin perkara ini kita baca di pertemuan selanjutnya karena sedikit panjang. Karena syarat diterimanya amalan di sini ada 3. Semoga apa yang kita kaji di malam yang berbahagia ini memberikan manfaat untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian. Di minggu ke depan insya Allah kita akan membaca syarat-syarat diterimanya amalan. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Kita akhiri kajian kita pada malam berbahagia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.